Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau memberikan opini saya. Jadi ini purely opini saya, dan saya juga pengen dengar sebenarnya opini teman-teman seperti apa soal seller khususnya Shopee. Makin kesini kita makin kepepet. Ini saya cuma nge-review apa yang terjadi ya 4-5 bulan ke belakang, dan saya mau ngasih opini saya yang mudah-mudahan ada insight atau ya ya sebagai pengetahuan aja. Oke, kita mulai. Pertama, konsepnya dulu ya. Jadi konsepnya memang ekosistem yang jualan di Shopee ini ada buyer, ada seller, ada Shopee. Kalau misalkan ada suatu apa ya, suatu indeks atau suatu angka yang menunjukkan keuntungan, keuntungan buyer, seller, Shopee. Jadi awal-awal Shopee keluar di Indonesia itu kan buyer win alias dia tinggi banget nih, ini titik nol ya. Dia tinggi banget keuntungannya, entah itu apa ya, ini kan cuma ilustrasi aja. Jadi indeksnya entah itu apa, bayar untung, win, alias win, seller win, Shopee-nya lose. Karena Shopee-nya subsidi ongkir lah, flash sale lah, voucher lah, dan lain sebagainya. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan berubah menjadi bayar agak sedikit turun nih, mulai dari contohnya kebijakan biaya platform yang 1.000 perak, terus dari ongkir dibatasi, jadi bayar juga turun loh, bayar juga kepepet, tapi ya masih untung lah. Seller juga pelan-pelan kepepet, jadi agak ke bawah, Shopee-nya agak naik, dan seterusnya. Nah, harapannya kan ke depannya win-win-win ya, alias semuanya senang. Pengennya kan kayak gitu. Entah di sini, entah di mana, yang mau katakanlah di sini, di tengah-tengah sini, buyer win, seller win, Shopee juga win. Kalau yang ini, win, win, lose. Nah, win, win, lose. Kalau yang ini, kalau yang satu lagi nih, win, win, win. Harapannya kan kedepannya menemukan kesetimbangan itu ya, tapi entah itu kapan. Yang memang eh yang memang caranya Shopee biar kalau saya jadi CEO-nya Shopee juga semikirnya, atau secara apa ya, secara pengamatan saya deh, secara pengamatan saya, si Shopee ini bisa win jika misalkan ada teknologi. Jadi teknologi semakin murah, terus misalkan big datanya lebih 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 gampang menjangkau customer dan sebagainya. Teknologi satu. Kedua, infrastructure. Infrastructure tuh awal contohnya ya. Awalnya saya mengira gara ada kereta Bandung Jakarta akan memurahkan logistik karena ada kargo, ternyata nggak ada. Nah, infrastruktur tuh memang problem di Indonesia, khususnya ongkir. Saya rasa tidak ada negara di dunia ini yang lebih problematik soal ongkos kirim selain Indonesia. Karena kita kepulauan terbesar pula. Kalau di Cina memang luas, tapi dia kereta juga selesai gitu. Kereta kan murah. Kalau pesawat tuh mahal, teman-teman. Jadi kalau kargo pakai pesawat, barang pakai pesawat tuh mahal, biar biaya operasionalnya mahal dan seterusnya. Jadi paling murah itu kan transportasi itu laut. Laut itu murah, per piecesnya murah ya, per kubiknya lah murah. Paling murah laut, cuman lambat. Kedua, kereta. Kereta memang tidak sebesar kapal kargo ya, cuman dia besar dan lebih cepat. Nah, di Indonesia kan susah mau bikin kereta dari Jakarta ke katakanlah IKN, nanti itu mahal banget. Saya nggak yakin bisa 10 tahun, 20 tahun, mungkin 100 tahun kemudian. Baik lagi, jadi teknologi, infrastruktur, atau loyalty. Loyalty customernya, loyalty si buyer ini. Bayarnya pengennya di Shopee aja, terus pelan-pelan Shopee akan naik. Nah, cuman masalahnya kan sekarang Shopee digoyang oleh TikTok, digoyang oleh siapa, oleh siapa, oleh siapa. Jadi saya belum yakin tentang loyaltinya, walaupun saya pribadi kalau belanja-belanja sekarang selalu Shopee. Sederhana sih, karena sih jualannya omset terbesar saya di Shopee. Saya pengen Shopee-nya ada terus. Jadi kalau saya loyal ke Shopee. Tapi yang lain yang mungkin gak jualan di Shopee, kalau lagi murah di TikTok ya di TikTok, lagi murah di Tokped ya di Tokped, dan seterusnya. Nah, yang terakhir, yang paling realistis yaitu neken seller atau neken buyer. Yaitu neken seller mengurangi keuntungannya seller atau mengurangi keuntungannya buyer, pindah ke Shopee. Harapannya nanti semuanya win, win, win. Entah kapan, entah 5 tahun lagi, 10 tahun, 20 tahun lagi, dan seterusnya. Ini ini pandangan saya secara apa ya, secara teorinya seperti itu. Dan secara faktanya saya mau ngelis 4 kebijakan terakhir yang membuat seller kepepet. Yang pertama, admin fee naik itu per 1 Januari ya, cuman pengumumannya dari November seingat saya. Terus iklan yang pakai PPN 11%. Lalu pengembalian yang baru jalan sebulan ke belakang lah, pengembalian meskipun buyer berubah pikiran. Nah, masalahnya berubah pikiran. Kalau nyampe barangnya terus aduh nggak suka, boleh minta pengembalian ke Shopee. Lalu kirim jam 12. Nah,
Nomor satu dulu, gimana komentar saya tentang admin fee yang naik? Ini suatu keniscayaan sih. Mau nggak mau naik lah. Sekarang saya di 15,7%. Wow, gede banget ya. 15,7%. Pajak aja nggak segitu. Pajak kan 0,5%. Zakat aja 2,5%. Seharusnya kan si biaya platform ini apa ya? Admin fee ini harusnya kita dengan 15% kita tinggal duduk diam dijualin oleh Shopee. Faktanya kan nggak, kita tetap harus ngiklan juga. Kita harus dan lain sebagainya. Nah, jadi 15,7% itu ya kita kayak sewa tempat dan itu gede 15,7%. Ini saya ya, mall dan fashion, Shopee Mall dan fashion. Kalau yang Star, toko saya yang Star itu 12%. Tapi tetap gede, sepersepuluhnya loh teman-teman. Jadi kalau admin fee ya mau gimana lagi, saya pasrah. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Disuruh oh naik, oh oke, selesai. Yang kedua, iklan PPN ini juga suatu keniscayaan ya. Platform lain udah dari lama. Contoh kayak Facebook udah dari lama, Lazada udah dari lama. Jadi Shopee juga ya pelan-pelan ya suatu keniscayaan juga, dan saya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman yang jadi soal dari dua ini, kontra prestasinya apa? Ya nggak ada. Jadi kontra prestasi itu gini. Oke, saya ngecas lebih ke Anda, Anda akan dapat ini. Nyaris nggak ada, admin fee naik, Shopee nggak bilang, oke, exposure jadi 1000 tambah 1000 per hari misalkan, atau apa, nggak ada. Dia cuma bilang akan untuk pengembangan sistem lebih baik. Ya iyalah, wajar lah. Mau gimana-gimana juga, kita semua ya dalam bisnis itu ya selalu berusaha lebih baik, lebih baik, lebih baik. Mau admin fee naik, admin fee-nya tidak, ya terus berusaha improve itu lebih baik terus ya. Jadi saya melihat tidak ada kontraprestasinya. Iklan PPN juga saya lihat tidak ada kontraprestasinya, karena ya uangnya 11%-nya harusnya kan disetorkan ke pajak ya, bukan ke Shopee. Dan tidak ada kontraprestasinya. Tidak ada misalkan iklan Shopee jadi lebih murah, atau iklan Shopee jadi ada bid cost per apa dan lain sebagainya, nggak ada. Jadi nggak ada kontraprestasi. Nah, yang ketiga ini, kalau kita bicara kontraprestasi, ketiga sama empat, pengembalian sama kirim jam 12, ini harapannya buyer, memikat buyer lebih 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 loyal ke Shopee. Tadi kan saya sudah mention ya soal loyal ya. Jadi memikat buyer lebih loyal ke Shopee, lebih pengen belanja lagi di Shopee. Dan ini sudah berjalan sekitar, kalau yang nomor tiga ini kayaknya udah seminggu lebih deh. 1 minggu lebih, kalau yang satu lagi ini baru 3 harian. Saya tidak melihat ada lonjakan yang signifikan sih dari Shopee. Shopee pun sepertinya kurang memborbardir si buyer tentang dua fitur ini, di mana pengembalian, kalau buyer beli barang nyampe ternyata nggak suka, boleh pengembalian, boleh mengajukan pengembalian. Jadi kontra prestasinya dari sisi Shopee adalah lebih atraktif ke buyer, cuman tak terukur. Sialnya itu. Cuman jadi nggak terukur. Bukan jadi nggak terukur, memang tak terukur. Memang atraktifnya seperti apa? Kalau saya pribadi, dengan adanya pengembalian ini, saya pribadi sebagai buyer ya tidak membuat jadi pengen lebih beli ke Shopee kok. Dengan kirim kurang dari jam 12, saya pribadi asalkan masih kirim 1 sampai 2 hari setelah saya pesan, saya no problem. Jadi tidak membuat saya lebih ingin beli di Shopee kok. Tapi ya kata Shopee, poin pengembalian sama kirim jam 12 ini untuk lebih memikat customer lagi, itu kontra prestasinya. Nah, buat saya pribadi nomor 3 ini nggak terlalu soal ya pengembalian ini, karena mau gimana, nggak ada variabel kontrolnya kita. Kalau misalkan sellernya berubah pikiran, terus kita harus ngasih hipnotis apa di paket kita, kan nggak mungkin. Atau kita ngasih WhatsApp dulu ke customernya, jangan jangan ini ya, jangan pengembalian ya, dan sebagainya, kan nggak mungkin. Jadi ini juga nomor 3 nyaris nyaris nggak ada yang bisa saya lakukan. Nomor 1 nggak ada yang bisa saya lakukan, iklan PPN nggak ada yang bisa saya lakukan, pengembalian juga nggak ada yang bisa saya lakukan. Nah, kirim jam 12 ini yang jujur yang bikin saya puyeng. Karena ya kalau bisa, karena harus ready stock. Jujur aja, karena harus ready stock. Kalau nggak ready stock, selama ini kami nggak semuanya, nggak 100% ready stock. Jadi kalau ada orderan, kami bikin baru kirim. 1-2 hari aman. Sekarang kalau orderan datang jam 11.59, harus dikirim sebelum 23.59. Jam kerja kan sisa 3 jam ya, karena jam 12 sampai 1 istirahat. Jam kerja sisa 4 jam. Belum kepotong sholat asar. Jadi ya 3,5 jam. 3,5 jam harus menyelesaikan orderan tersebut sebelum jam 12. Yang ordernya sebelum jam 12 ngebikin. Jadinya jadinya mahal. Artinya apa? Artinya saya harus ready stock. Saya nggak bisa inventory yang gudang saya harus ready stock terus, dimana kalau saya aja yang alhamdulillah saya punya data forecast, saya punya data ramalan stok saya berapa minggu depan dan sebagainya, penjualnya berapa,
itu kadang banyak uang nganggur di stok, alias banyak ya banyak dead stock lah, banyak dead stock. Apalagi teman-teman di sana atau Anda mungkin yang belum punya ngitung, belum pernah stock of name, nggak punya neraca, nggak punya format format gudang dan lain sebagainya, itu akan kesusahan banget untuk saya rasa ya akan kesusahan teman-teman yang seperti itu untuk fulfillment jam 12. Ya bisa, bisa dengan ready stock aja semuanya. Tapi uang jadinya kesedot semua ke barang, jadi banyak yang dead stock, banyak yang overstock, di mana itu nggak efisien secara bisnis. Kita numpuk barang tuh nggak efisien. Ya begitulah sedihnya. Ini yang nomor 4 yang bikin saya paling sedih dan gemes gitu. Belum lagi nih salah satu toko saya namanya Al Custom Project, jualan Quran teman-teman. Ini baru dapat kabar dibuka, ternyata 66% terpenuhi. 66% yang terkirim tepat waktu. Jadi kurang dari 75% targetnya. Kalau pekan depan ini nggak nyampe 75%, kemungkinan saya kena penalti atau status starnya dicabut. Aduh, buyang saya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Gitu aja. Ya itu aja teman-teman, opini saya. Qadarullah 11 menit, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada insight yang menarik dari sini. Tolong dong opini teman-teman seperti apa soal nasib kita yang makin kepepet dalam tanda kutip. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.